Oke, rekan belajar. Saat ini kami ada di Break Hall Fatmawati, acara pegiat literasi digital yang adakan Komdigi. Nah, kami kedatangan tamu spesial dari jauh, Nabire, Papua, salah satu mitra kami di sana. Dan saat ini bot kami luar biasa berwarna. Silakan kunjungi masih besok hari Rabu tanggal 17 masih ada sampai siang. Ini nanti akan diedit cepat dan diedarkan. Dan kami menyuarakan ini juga karena Bu Hemus ini dari Nabire Papua. Kami mengatakan AI, kemudian ada bagaimana dengan Papua. Nanti kita akan dengar ceritanya. Bahkan tidak hanya itu, bahkan daerah lain dekat Jakarta. Nanti setelah ini ada Mas Aris, Rizal Aris, pegiat pendidikan juga. Oke, Bu Hemus, selamat datang ya Bu. Seru ya Bu ya. Nah, Bu Hemus bagaimana nih ceritanya anak-anak di sana, pengalaman Bu Hemus saat mengajar, apa sih kekurangan sarana prasarana sehingga jangankan AI, mungkin kompetensi dasar saja juga mungkin belum terpenuhi ya kualitasnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa diceritakan, Bu? Iya Pak, kalau kondisi keadaan kami di sana, khususnya kami di sekolah, eee, kalau mau dibilang AI ini kami masih jauh ya. Karena untuk baca, tulis, dan hitung saja itu kami masih perlu waktu. Karena contohnya satu kelas 30 anak, yang masuk TK cuma 2 atau 3 ya Pak ya. Jadi perlu harus banyak belajar dan bahkan ada yang sudah masuk SMP, SMA pun tidak bisa membaca. Nah, dari situ kami, eee, melihat banyak faktor ya, faktor orang tua juga, faktor anaknya juga, dan, keadaan semua yang sangat terbatas, sehingga membuat kita harus bekerja keras. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Nah, saat ini kami sedang berkampanye agar sarana prasarana di sana itu bisa tercukupi sehingga konsep rumah belajar bersama yang pendampingan walaupun tidak hadir di sana dapat dilaksanakan dan Bu Hemus sebagai fasilitator akan bisa mengajar dengan berbagai tantangan yang ada di sana. Jadi kami akan terus berusaha mendukung, mensupport, mohon doa restunya juga buat rekan-rekan belajar. Semoga kita bersama dapat saling bergotong royong untuk membangun anak bangsa, membangun pendidikan di Indonesia. Oke, rekan belajar, lanjut lagi. Saat ini ada kedatangan Pak Ustadz. Saya manggilnya Mas Aris ya. Nah, Mas Aris ini tidak jauh sih dari sekitar Jakarta, dari Bogor, Nanggerang ya Mas ya? Ya, Tajur Halang, Bogor ya. Nah, masih ada kaitannya dengan ini. Kita nggak ngomong ke Papua yang tadi ya, tapi yang dekat dari Jakarta. Di pesantren Nanggerang Atas Samu ya Mas ya? Siap. Nah, itu yang terjadi dan bagaimana nih pengalaman Mas Aris? Mungkin ada hal-hal yang lebih penting ditangani di daerah Mas Aris di Nanggerang, Tajur Halang. Kira-kira apa pengalamannya dan mungkin pesan-pesan buat rekan belajar? Kondisi saat ini perlu AI itu diperkenalkan kepada kalangan santri yang selama ini jauh dari teknologi informasi seperti itu. Jangan AI, katakanlah kayak searching, penelitian, googling itu juga masih belum terbiasa. Beda dengan katakanlah pendidikan yang lebih klasikal, lebih modern kayak SMA. Itu secara umum santri masih jauh tertinggal soal-soal digital, pembelajaran digital seperti itu. Nah, apa yang diperlukan? Karena kan kami juga sedang nih menggalang bantuan untuk pengadaan WiFi, internet gitu ya Mas ya. Kemudian layar belajar dan lain sebagainya. Kira-kira apa lagi? Kira-kira yang dibutuhkan? Apakah itu benar? Apakah itu menjadi kendala juga dalam proses pembelajaran di pesantren Nanggerang Atas Samu? Tentu jaringan internet salah satu hal yang penting. Selama ini pembelajaran dari beberapa guru, dari beberapa narasumber itu terkendala eh, peralatan diantaranya jaringan internet, kemudian laptop, layar-layar pembelajaran, termasuk yang dibutuhkan itu juga peralatan musik. Karena di pesantren umumnya itu pembelajaran musik kurang begitu ditekankan. Padahal penting ini untuk mengasah
hati, bagaimana biar lebih lembut sehingga bisa sejalan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi kenyataannya soal-soal seni ini sedikit dilupakan bagi kalangan santri. Oleh karena itu pemenuhan peralatan musik juga eh, mendesak ini di pesantren. Begitu, Kak Roni. Oke, kita harapkan bisa bergotong royong untuk membantu pembelajaran di pesantren dan juga tadi di Nabire, yang mana nanti akan rencana akan bisa diduplikasi. Karena konsep pembelajaran yang kami tawarkan itu memang bisa memudahkan, hemat, bahkan gratis gitu ya. Tapi dengan syarat prasyarat tertentu yang bisa kita gotong royong lah mewujudkan. Kiranya terus semangat. Mereka maju berdaya.